Penyidik oknum polisi menyodorkan surat ke Pak Haji Fuad untuk menandatangani surat penyerahan tanah 200 hektar. Dalam kondisi sakit, dalam keadaan masih pakai selang oksigen, dalam keadaan masih diinfus. Fotonya. Saya bantu kegiatan Polri, kegiatan segala macam, tempat pertemuan Musbida di rumah saya di Tangerang. Apa juga saya bantu, tapi kok tidak. Ya SP3 kan harus mau mendatangani perjanjian, dipik pada waktu, dan sekaligus harus menyerahkan sertifikatnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Fuad Effendi untuk menyampaikan semua yang menjadi persoalan hari ini. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Muhammadiyah, terutama dari Pak Busro Muqaddas, Pak Gufroni beserta pengurus lainnya atas kesediaannya untuk membantu kami para korban, terutama korban PIK 2 ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Pada kesempatan ini sebenarnya kondisi saya masih sakit. Ya, semoga doain mudah-mudahan sehat. Jadi nasibnya hampir mirip dengan pacar ini semua keluarganya. Mirip sekali. Jadi saya dari tahun 2012 di Kronjo di sana itu, terutama di Desa Pegunungan Hilir, terjadi pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT Garuda Baja awalnya. Saya itu orangnya tidak usil dengan masyarakat di sana, sepanjang caranya itu tidak menyengsarakan rakyat, tidak mengusilkan rakyat, segala macam itu. Jadi akhirnya saya biarkan aja. Kebetulan pada waktu itu tanah saya ditawar 150.000 per meter. Saya kena nggak jual. Saya masih melindungi para petani kita yang masih ingin bertahan. Kenapa? Karena saya merasa, kata orang ini mah orang Pantura mah, rumah saya itu termasuk yang terluas di wilayah Pantura. Kalau saya menjual, yang lainnya itu menjual semua. Jadi saya terpaksa saya bertahan untuk melindungi para petani tambak, para petani sawah, supaya mereka ini benar-benar menjadi para petani yang baik. Kenapa? Karena ini adalah budaya usaha kita yang lama, harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Walaupun saya usaha di luar yang lain-lain, tetap petani tambak, petani sawah tetap itu harus dijaga. Karena inilah yang menjadi panutan masyarakat banyak. Jadi akhirnya saya tetap tolak. Sampai tahun 2019, tidak lama COVID, saya ditawar 200. Tetap saya tidak jual. Tahun 2022 bukannya ini yang datang, PT Garuda Baja, yang datang kelompok dari ASG, yaitu PT Kuku Mandiri ya. PT Kuku Mandiri. Dia ngejar ngobok-ngobok mulai desa Muncung.
Desa Muncung, Desa Bronjo, Desa Bengkalilir, diobok-obok, terutama ngobok-ngobok saya. Saya tetap bertahan, saya jual. Kalau kamu mau maksa, saya bilang silakan aja, nggak apa-apa. Kalau ini itu melibatkan lurah dengan camat semua, pemdanya, polisinya, jadi udah bersatu. Alasannya apa? Alasannya PSN. Alasannya PSN. Jadi itulah yang digembor-gemborkan PSN oleh lurah, oleh camat, oleh polisi. Akhirnya pada waktu itu tersendat-sendat. Yang dikejar-kejar itu saya awalnya. Akhirnya setelah saya dikejar-kejar 2002 lolos, kesulitan orang jual tanah juga nggak mau. Apa alasannya? Haji Fuad aja nggak jual kok. Jadi akhirnya tetap menjadi panutan, nggak jual sampai 2023. 2023 kan ada beberapa sertifikat saya yang di luar itu hilang lah katanya, dua biji. Itu kebetulan ada di orang-orang yang tidak tanggung jawab, ngambil dari BPN. Dari BPN sama. Setelah saya ambil itu lolos dari BPN. Setelah lolos ada di mafia. Di mafia ini kemudian dia mempengaruhi orang Kronjo siapa yang bisa dekat sama saudaranya Pak Haji Fuad supaya langsung saya mau bujuk supaya tanahnya ini supaya diaku. Kebetulan tanahnya ini mirip dengan nama adik saya. Padahal yang saya namakan di sertifikat itu adalah nama anak angkat dari ibu saya. Namanya Supia. Kalau adik saya itu namanya Hajah Supia. Jadi direkayasa semua. Oleh pihak polisi, oleh pihak dari Agen Sedayu, dari premannya, dia ini, Desi, akhirnya sampai lolos, di sertifikat ini dibalik nama PPJB. Setelah PPJB, saya kan menyampak pemiliknya. Kemudian saya langsung memblokir ke tanah tersebut atas nama Supiah ini. Diblokirlah tanah itu. Kemudian dengan persyaratan segala macam, akhirnya timbullah kemudian laporan polisi dari pihak adik saya yang didalangi oleh pihak ASG. Ya sebenarnya kasus ini kan kalaupun terjadi apa-apa kan perdata sebenarnya. Ya orang saya menguasai tanah itu udah hampir setengah abad. Yang ngaku ke tanah saya itu nggak ada yang berani ngaku. Karena memang saya punya tanah ini kebanyakan memang saya pinjam tanah nama-nama orang-orang dekat saya, saudara saya. Ya karena keluarga saya punya anak ya cuma 3 dengan 5 orang. Dengan areal 200 hektar kan nggak cukup. Terpaksa saya pinjam nama-nama yang lain. Tapi alhamdulillah nama-nama yang lain tuh agamanya bagus. Sampai sekarang juga ya alhamdulillah. Dan masih tetap kekeluargaan. Kita itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi sampai sekarang ini akhirnya adik saya itu dimanfaatkan oleh pihak ASG. Dengan pengacaranya Meti Rahmawati. Iya, Meti Rahmawati saya dilaporkan di Polres. Masalah perdata disulap, dikriminalisasi menjadi pidana. Saya dituduh pemalsuan.
Nanti Pak Gufrona lebih jelas yang ini. Karena ahli hukumnya, saya dituduh pemalsuan pasal 263 sampai akhirnya saya dikejar-kejar. Tahun 2023 bulan puasa kemarin, saya kebetulan tidak pernah kemana-mana. Saya paling ziarah-ziarah ke Banten, ke keluarga, nama semuanya ini. Karena yang leluhur saya kan di Banten. Jadi akhirnya saya pada waktu masih ziarah di sana dicomot lah, waktu dalam keadaan saya masih ziarah. Dicomot. Sebelumnya itu saya di DPO. Di DPO sama seperti Mas Ari. Di DPO, ya orang kan bingung. Saya seumur umur nggak pernah maling, nggak pernah nyuri, nggak pernah nyakitin orang, di macam-macam segala macam. Jadi seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Tari itu menimpa diri saya juga sama. Akhirnya saya juga dijemputlah, langsung dijeblosin ke Polres. Kurang lebih setengah bulan saya direjak di sana. Saya pada waktu itu masih tetap bertahan, walaupun kadang sakit ya. Tetap bertahan, silakan. Saya ingetin polisinya pada waktu itu, kamu hidup selama jadi polisi, nggak selamanya kamu jadi polisi. Saya ingetin udah. Kamu jangan karena ini, polisi itu harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Salah saya apa? Salah saya apa? Saya duduk tak ya ribut. Tapi ya karena pengacaranya itu di-move oleh mereka, diancam segala macam, malah pengacaranya itu nyingkir. Malah saya akhirnya marah pada waktu sama pengacara, ini sama saya, kamu gak usah takut. Ini kamu, ini pengacara ini ngebantu saya, nggak usah di ini, saya aja yang berdua besi. Jadi akhirnya saya selamatkan semuanya. Jadi dianggapnya dengan saya di DPO itu dianggapnya melindungi, yang direkayasa semuanya. Jadi mulai saya sampai pengacara itu mau dikriminalisasi. Jadi akhirnya karena ya ketakutan, ya saya tidak mau melibatkan orang. Saya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya jalani. Setelah itu, kemudian karena ya anak-anak saya, keluarga saya merasa melihat kesehatan saya ini kurang ini, jadi akhirnya khawatir. Saya bilang kita nggak apa-apa, kita diobatin aja, anak saya dokter semua kok. Kami jalan dan besok di ini, dia berobat saya nggak apa-apa, kamu diobat, biarin aja nggak apa-apa. Pengen tahu hukum itu sampai gimana? Saya tantang pada waktu itu. Jadi akhirnya karena keluarga tetap yang namanya nangis, ya kita juga nggak bisa bertahan. Apa maunya? Udah harta demi kesehatan Bapak jangan sampai lebih parah nantinya. Saya bukan apa-apa, saya menuntut hak keadilan doang. Itu aja saya menuntut hak keadilan, menuntut hak keadilan, kebenaran. Jangan sampai hukum ini disalahgunakan. Kenapa? Saya itu sedihnya kenapa? Setiap Kapolda ganti datang ke rumah, nitip ke saya. Apalagi Kapolres Tangerang, dari zaman yang sekarang udah jadi orang-orang di Mabes Polri, seperti bekas Kapolda, seperti Kapolrinya, seperti semuanya meniti mandiri. Tapi kok kenapa begini terjadi begini? Saya bantu kegiatan Polri, kegiatan segala macam, tempat pertemuan Musbida di rumah saya,
di Tangerang. Apa juga saya bantu, tapi kok tega. Saya menembus segala macam untuk mencari kenapa bisa PSN, kenapa bisa begini. Pengen tahu infonya, semuanya tertutup. Tertutup semua. Cuma saya pada waktu itu, karena bekas rekan pesantren saya dulu, ilmu tadi, karena saya curhat sama yang lain, ngobrol itu sulit sudah. Sama kiai-kiai yang lain juga pada ngeper udah. Cuma saya dekat dengan Kimo tadi, ngobrol lah dengan Kimo tadi. Pas Kimo tadi orangnya semangat dengan saya. Semangat, oke kita ini berangkat. Cuma kebetulan dia juga sama sakit-sakitan. Kimo tadinya sakit-sakitan. Pas mau berangkat pada waktu dia siap, dia sakit-sakitan masuk rumah sakit. Pas sudah agak sakit, udah sehat gini-gini, agak ini saya nggak enak. Nanti pas dengan saya, nanti sakit di jalan kan repot lagi. Jadi akhirnya ya udah saya jalan sendiri. Saya pada waktu itu di sana di Polda itu masih ada yang baik, namanya Irwasda pada waktu jabatannya. Bekas Pak Tanto itu namanya, Pak Kristianto. Banyak membantu saya pada waktu itu, cuma sebatas kewenangan dia karena di atasnya itu sudah ditutup, nggak bisa berbuat apa-apa sampai Irwasda itu dipindahkan. Sampai saya dokter di Polres ini saya ini sama yang mengkhianati saya itu, saya berontak lagi, saya laporkan ke ini. Apa? Ya, di samping Irwas, cuma ini nggak pernah ke Propam, segala macam. Semuanya itu yang turun itu si alih. Semuanya itu nggak bisa, termasuk Irwasnya juga mental. Jadi akhirnya saya itu terus terang aja sampai saya merasakan pengobatan biar supaya saya sehat, biar ini saya mau berangkat lagi sebenarnya, masih pengen ini lagi, tapi akhirnya ada keluarga tidak memungkinkan lagi, janganlah harus disehatkan dulu, udah kamu biarin aja lah. Akhirnya saya terpaksa mengikuti dari Agus Sedayu. Sampai saya pada waktu itu persyaratan kalau mau diberikan berkeluarga di SP3 kan harus mau mendatangani perjanjian di PIK pada waktu itu, dan sekaligus harus menyerahkan sertifikat jabatan. Jadi akhirnya saya ikuti demi keluarga saya, karena saya berusaha juga demi keluarga. Berapa? Yang saya sebenarnya yang saya serahkan itu baru 90, hampir 100 ya, 90 lebih, 90 ya, 92, 93. Waktu itu saya nggak minta bayaran, tidak bicara harga, tidak ada gitu. Dia nyiapin pada waktu itu, saya suruh tanda tangan, demi keluarga saya tanda tangan. Assalamualaikum Kang Khalid, silakan. Itulah perjalanan saya sehingga pada waktu itu ancaman dari ASG
kalau seandainya mau dihentikan jalur hukum ini di SP kegiatan harus menandatangani surat perjanjian jual tanah. Setelah saya ke sana, saya apa adanya. Dia bilang, saya, kata Agung Seda ini, dia si Ali Hanafi, saya akan menerima keadaan surat apapun dalam tempo 3 bulan aku mau saya lunasi. Itu versi mereka. Saya pengen tahu, saya ikuti. Ternyata setelah di sana, saya tanda tangani, saya tekan baru dari pihak Polres, baru saya tekan memang keluar SP3-nya. Terus SP3 saya selebar, nggak bisa. Gitu. Harus semua pencabutan, semua teliti. Jangan sampai dalam perjalanan jadi gugatan ini lagi, kita supaya kalau ada gugatan itu harus melalui pengadilan. Jadi akhirnya dilengkapi. Setelah itu baru saya suruh menunggu selama 3 bulan sampai sampai sekarang janjinya itu bohong. Iya itulah saya pada waktu itu sampai sekarang pun, karena memang niat awalnya juga terpaksa tidak niat jual, maka saya meminta bantuan kepada ini LBH Muhammadiyah, terutama dari Pak Gufron, supaya bisa membantu kami, terutama masyarakat Toronjo, Pantura khususnya semuanya, supaya benar-benar ini yang terlepas daripada gangguan pik inilah. Kenapa? Karena kita tuh sakit hati. Saya ini pribumi asli, pribumi asli saya, asli Kronjo. Walaupun tampang saya mirip kayak Charlie ya, iya, mirip kayak Charlie, iya. Ya, tapi memang keturunan kesananya juga orang Banten masih tetap cucunya Laksamana Ceng. Soalnya istrinya Sultan Maulana Hasanuddin itu cucunya Ceng. Anaknya Sultan Tranggono Demak bin Sultan Raden Patah. Sultan Raden Patah itu anaknya cucunya Cengho. Jadi mau tidak mau kalau agak mirip ke Cina-Cina bahkan wajar gitu. Ya, yang campur aduk antara Arab lalu Cina. Ya, jadi itulah. Jadi kita merasa orang pribumi itu rasa di apa ya? Rasa digusur, rasa sedih lah itu. Rasa sedih saya ini leluhur ribuan tahun. Ribuan tahun. Saya ini cucu Sultan Hasanuddin yang ke-12. Dari Prabu Siliwangi ke-15. Tadi kesultanan itu kan perkawinan kan keluarga banyak kan. Dari Syekh Yusuf Madagaskar ke-89. Orang-orang kan nggak tahu siapa Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu adalah cucunya Syekh Bagus Angke. Syekh Bagus Angke itu anaknya Prabu Arung Bandan. Arung Bandan ini punya Bagus Angke. Bagus Angke itu namanya Arung Dian Angke, orang Bugis. Kawin anak pertamanya Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu di Mas Ratu Fatimah Pembayun. Punya anak lah namanya Syekh Samsudin atau Arung Dian Falehan. Karena dia ini dikawinkan dengan anaknya Pangeran Jaga Lautan,
Ratu Dewi Rosiana akhirnya dia ini menetaplah di Banten. Pada zaman Portugal dia ini ditugaskan di laut, maka dia ini namanya orang Bugis, berani di laut, ancol-ancolan di laut, namanya kena ombak, maka tersebutlah Pangeran Ancol. Nama aslinya Syekh Samsudin, nama Bugisnya Arunggian Palehan. Istrinya itu namanya Ratu Dewi Rosiana bin yang punya Pulau Cangkir, Pangeran Jaga Lautan. Punya anak Arum Anggarepa yang ada di Petir, kapal bosok. Kalau orang Banten tahu tuh kapal bosok. Punya anak lah Syekh Abu Khair. Syekh Abu Khair ini punya anak lah Syekh Yusuf Madagaskar dengan Syekh Palu. Syekh Yusuf inilah punya anak Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin ini punya anak dua. Punya anak Syekh Jalaluddin. Syekh Yusuf itu punya anak Syekh Jalaluddin dengan Ratu Lokoya. Syekh Jalaluddin punya anak Ratu Nurhayati dikawin Raden Tanjung Anom. Mau gitu. Nama Tanjung Anom itu. Anaknya Buyut Beji terumbu. Anaknya. Punya anak lah Syekh Qasim. Punya anak lah Syekh Bagus Makmun. Punya anak Syekh Jainuddin. Punya anak Dimas Dijah Muntafa, punya anak Isa Maun, punya anak Haji Jarkasi, punya anak Haji Bu. Jadi kalau saya darah Goa ada, darah ini ada. Jadi, Cengho juga ada. Jadi campur aduk gitu ya. Campur aduk. Kenapa? Karena memang faktanya begitu. Itulah yang saya masih merasa sedih. Kita orang pribumi kok digusur. Orang pribumi ini itulah yang saya nggak terima sampai sekarang. Merasa lebih parah daripada kelakuan PKI melawan Belanda. Belanda mah nggak pernah menggusur kita tanahnya, paling juga yang diambil rempah-rempahnya. Kok kita sampai begini? Itu yang menjadi sakit hati saya. Shock. Cuma ya karena usia saya sudah 70, nafsu gede, tenaga kurang gitu. Holid, mati. Iya, harusnya Holid ini. Dengan Hojinuddin, iya. Harusnya. Inilah yang harus tampil, Bang Mulya. Iya, harus tampil. Nafsu gede, tenaga kurang. Jadi saya itulah mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah, terutama Pak Gufroni yang sudah membantu saya selama ini. Saya ucapkan semoga apa yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, kita benar-benar semata-mata hanya mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang-orang tua leluhur kita selama perjalanan kemerdekaan ini. Semoga bisa anak cucunya ini bisa nyaman, aman, selamat, sejahtera. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai dakwah Islamiyah kita terus ramah di wilayah Banten Pantura ini jangan sampai luntur. Ya, jangan sampai luntur. Tetapkan kita harus ini. Kegiatan budaya Islam kita jangan sampai ini tergeser dengan cara apapun. Maka dengan satu-satunya jalan kita harus bersatu. Satu-satunya jalan bersatu. Saya kemarin ini masih sendirian. Mentok ke Polda, mentok gubernur, mentok ini. Semua alasannya PSN. Alasannya.
Jadi itulah yang saya menjadi kadang-kadang sedih. Jadi akhirnya malah semuanya itu seakan-akan move yang dari ini, yang dari Polres dengan Polda segala macam itu akhirnya menjadi derita kepada kita semua. Semoga dengan kita bersatu ini, marilah kita berjuang bersama-sama. Dengan hikmah Ramadan ini, semoga membangkitkan jiwa kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.